Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih bersama kami Sukamto Sastro di Mejo Channel ya. Baik, kita lanjutkan lagi berkaitan dengan Serat Widotomo ya, bagian kedua. Yang kemarin bagian pertama ya, bagian kedua. Baik, untuk kali ini mungkin mempercepat pembahasan. Jadi tidak saya bacakan berkaitan dengan bahasa Jawanya. Jadi mungkin sekali tempo kita sampaikan, tetapi coba kita ambil yang terjemahan saja. Baik. Kemarin masih dari item 10 ya. Coba kita masuk di item 11-12. Jadi begini. Nasihat kepada orang tua, kepada anaknya. Tanyakan kepada para sarjana ya nak, yang menimba ilmu kepada jejak hidup para suri tauladan yang benar. Jadi ketika belajar, carilah orang yang pantas punya keteladanan. Ya. Orang yang bisa menahan nafsu. Ya. Maka pengetahuanmu adalah senyatanya ilmu. Artinya pengetahuan yang kita terima, kita temukan, itu adalah sejatinya ilmu. Yang tidak harus dikuasai orang tua. Bisa juga bagi yang muda atau yang miskin. Artinya ilmu sejati, ilmu kebaikan, kebenaran, tidak hanya konsumsi orang tua, tetapi juga bisa konsumsi anak muda bagi yang mau. Maka liku kaki takonono marang poro sarjono kang martapi tadi. Baik, kemudian dilanjutkan nasihatnya. Siapapun yang menerima wahyu Tuhan, ya, sopo antuk wahyuning Allah, biodumilah mangulah ngilmu bangkit. Siapapun yang menerima wahyu Tuhan, menerima hidayah, inayah, irhas misalnya, dengan cermat mencermati ilmu tinggi, ketika hatinya sudah bersih, akan diberi ilmu yang tinggi, yaitu menguasai ilmu kasampurnan. Ilmu yang sempurna. Lah sempurna apa? Manusia kan ada dua, sempurna jiwanya dan sempurna raganya. Jadi dikatakan sempurna bila sempurna jiwanya dan sempurna raganya. Maka orang yang demikian itu disebut orang tua. Jadi orang tua itu harus bisa menguasai ilmu jiwa dan ilmu raga, ilmu dunia dan ilmu akhirat. Orang tua kok tidak menguasai ilmu dunia dan akhirat, rugi ketuaannya, sia-sia gitu loh. Jadi orang tua itu orang yang tidak mudah terjebak oleh nafsu, tidak dikuasai hawa nafsu, paham akan duit tunggal. Maksudnya gimana itu duit tunggal? Nah, awas roroning atunggal. Maksudnya gimana ini? Nah, faham akan duit tunggal menyatunya sukma dengan Tuhan. Maksudnya definisinya wusul ilallah itu memahami bahwa hati kita meyakini di balik semesta alam yang besar ini ada sang kholik, yaitu Tuhan Allah. Menyadari diri potensi melihat kehebatan tubuh dari saraf, dari otak, berarti orang tersebut mengenal kebesaran Allah gitu. Jadi orang yang tersebut tidaklah samar sukma. Maksudnya gimana? Tidaklah samar sukma menyatu, meresap terpatri di dalam keheningan samadhi atau ibadah. Diendapkan dalam lubuk hati menjadi pambuko tabir. Menjadi pembuka tabir. Berawal dari keadaan antara sadar dan tiada, seperti terlepasnya mimpi merasuk rasa yang sejati. Jadi pada pelaku-pelaku orang yang zikir, wirid, yang mencoba uzlah, ya, mencoba dialog dengan Tuhan, ada keheningan, ada ketenangan, diendapkan dalam lubuk hati. Nah, akhirnya terbukalah tabir metafisika. Sadar tidak sadar, seperti terlepasnya di dalam mimpi, gitu loh. Jadi orang yang sukses itu sudah menguasai ilmu jiwa dan ilmu
raga, ilmu dunia dan ilmu akhirat itu. Jadi itu yang kami sampaikan. Sejatine Kang mangkono wis kakean nugrahaning Hyang Widi. Jadi sebenarnya keadaan seperti ini merupakan anugerah Tuhan. Jadi kalau sudah bisa di tengah sunyi, zikir, wirid, terus seperti sunyi, senyap, teduh, nah ini pemberian Allah. Sebenarnya keadaan seperti ini merupakan anugerah Tuhan kembali, ya, yang mengkosongkan tidak mengumbar nafsu duniawi, yang bersifat kuasa menguasai, kembali ke asal muasalmu. Oleh karena itu, maka harus dijalankan. Gitu ya. Gampang apa sulit? Memang materi-materi begini tidak enak ya, tapi ini penting gitu. Kita lanjutkan di Sinom ya. Baik. Di nasihat di Serat Widotomo ya, masih bersama kajian Serat Widotomo. Di Sinom disebutkan, jadi contoh perilaku utama bagi kalangan orang Jawa, Nusantara, orang besar di daerah Mataram, Ngeksi Gondo, yaitu Panembahan Senopati yang tekun, yang belajar, yang berusaha mengurangi hawa nafsu, yaitu Panembahan Senopati. Dengan jalan prihatin, bertapa serta siang malam, selalu berkarya untuk membuat hati tentram bagi kasih sayang. Maksudnya gimana ini? Ya. Maka ditulis nulodo laku tomo tumrape wong tanah Jawi. Wong agung Ngeksi Gondo. Nah, gitu misalnya. Maaf ya. Tidak begitu canggih. Jadi ada cerita bahwa Panembahan Senopati ini mencoba memperhawa nafsu, menembus hawa nafsu dengan cara mujahadah. Nah, jadi kita harus berperilaku mengambil contoh seperti yaitu orang agung dari Ngeksi Gondo Mataram, yaitu Panembahan Senopati yang siang malam melakukan mujahadah. Ya, baik kita lanjutkan. Nah, dalam setiap pergaulan, ya harus membangun sikap tenggang rasa. Setiap ada kesempatan di saat waktu longgar mengembara untuk bahasanya mencari jati diri kehidupan, menggapai cita-cita mulia, hanyut dalam keheningan kalbu, senantiasa menjaga hati untuk prihatin menahan hawa nafsu, dengan tekad bulat mengurangi makan dan minum. Jadi orang yang musafir, berjalan, berkelana, mencari jati diri kehidupan, membaca alam, itu masih ada, ya. Makanya harus dicermati. Ada yang berjalan dengan tongkat, ada yang merasa naik macan. Itu memang perjalanan spiritual. Jadi disampaikan, setiap mengembara di jagat sunyi, meninggalkan rumah atau istana, berkelana ke tempat-tempat sepi, dari hawa nafsu menghirup tingginya ilmu, agar jelas apa toh sebenarnya tujuan hidup. Ketika orang uzlah, diam, itu sedang memanai tujuan hidup. Bukan lari dari kehidupan, tetapi mencari makna kesejatian hidup, gitu loh. Jadi hati terus bertekad selalu berusaha dengan tekun memperdayakan akal budi, ya, menghayati cinta kasih di tepinya samudra. Kuatnya beruzlah atau bertapa, diterimalah wahyu jatmiko, hidup yang sejati. Jadi hasil mujahadah perjuangan, menikmati alam, bersatu di alam, maka dia akan menerima kebaikan, akan menerima hidayah, akan menerima wahyu, misalnya begitu. Pengertian wahyu di sini adalah hidayah kebaikan, gitu. Nah, gitu. Jadi maka disampaikan
Untuk memahami kekuasaan di dalam samudra seluruhnya sudah dijelajahi kesaktian meliputi indera. Ya, beratnya ibaratnya cukup satu genggaman saja sudah jadi berhasil. Ya. Bahkan ya dan bisa menggapai kemuliaan-kemuliaan. Jadi sekali lagi mujahadah itu dilakukan bukan hanya di rumah saja, berjalan di kesunyian, beribadah di tempat-tempat ibadah, merasa nyaman bersatu dengan Tuhannya, itu yang sedang terjadi gitu loh, ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi kita memohon dengan sangatlah beliau agar diakui sebagai sahabat setia di alam gaib. Artinya terus berkelana, ketemu dengan berbagai hal yang fisika atau metafisika. Jadi satu kesimpulan bahwa mari kita coba cermati kehidupan ini, ya. Disebutkan di situ juga perjanjian sangat mulia untuk seluruh keturunannya di kelak kemudian hari. Begitulah seluruh keturunan orang luhur bila mau mengasah akal budi akan cepat berhasil apa yang diharapkan orang besar Mataram, ya. Hingga kelak dapat mengalirkan di seluruh darah keturunannya, yaitu wibawa, wibowo. Jadi artinya apa? Kalau kita terus mengasal akal budi dan rasa, kita menjadi orang yang hebat dan dasar di masa depan. Juga disampaikan di Serat Wedotomo, maka menguasai tanah Jawa, ya, Nusantara, yang menjadi raja pemimpin Satria Sakti termasyur antara lain adalah Senopati. Ya, makanya harus dicermati, ya. Jadi jangan sampai ini menjadi mispersepsi. Ya. Jadi kadang mending bila orang itu tidak tanpa prihatin, tanpa mujahadah. Namun di masa yang akan datang, masa kini, yang digemari anak muda meniru-niru orang suci. Rasul utusannya yang hanya dipakai untuk menyombongkan diri. Ya, setiap bekerja singgah dulu di masjid, mengharapkan puji. Maksudnya begini, jangan sampai agama itu jadi label. Wah, pakaiannya seperti orang soleh, solehah. Tapi itu hanya kulit. Harapannya hanya kita tetap bekerja, tetap belajar, tetap memahami, tetapi dengan kesejahteraan, bukan sekadar kulit gitu loh. Jadi orang-orang yang seperti itu takutnya hanya memahami syariat saja, kulit, tidak tembus hakikat. Jadi yang kita khawatirkan hakikat tidak dikuasai, gitu loh, ya. Ini bahaya. Maka pengetahuan untuk memahami makna dan suri teladan tidak lupa harus mumpuni. Mereka lupa diri, tidak sabar, bersikap berlebih-lebihan di masjid, misalnya di rumah ibadah. Ya, maksudnya sudahlah, agama itu dijalankan, bukan sekedar maaf ini aksesoris, diamalkan perilakunya sesuai dengan syariat, ya, sesuai dengan peraturan agama atau syariat gitu ya. Jadi sekali lagi yang terakhir, jika kita memaksa meniru tingkah laku orang hebat atau orang suci, nah tidak baik, biasanya tidak akan betah karena kamu orang Jawa. Jadi maksudnya jangan kita meniru orang-orang yang soleh berlebihan, meneladani boleh. Maka kita harus pahami fikih, kita pahami dengan ilmu-ilmu yang lain, tetapi jangan hanya meniru, tetapi meneladani dan menjalankan gitu. Baik, sementara itu dulu ya. Mungkin banyak hal yang kurang sempurna, mohon dimaafkan. Jadi satu item, dikarenakan waktu masih muda, keburu menempuh belajar pada agama, berguru menimpu ilmu pada
yang haji. Maka yang terpendam dalam hati menjadi sangat takut akan hari kemudian. Maksudnya apa? Jadi ya, artinya seseorang harus memaknai kesejatian hidupnya, jangan sekedar kulitnya. Kalau sudah kulit sangat bahaya. Begitu ya. Baik, terima kasih kawan. Mohon maaf bila ada sesuatu yang kurang berkenan. Masih bersama kami Sukamto, Sastro di Mejo Channel. Terima kasih, berkah manfaat. Assalamualaikum.